Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan salah satu software interaktif yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran matematika, yaitu The Geometer Sketchpad. Software ini dirancang khusus untuk memvisualisasikan berbagai konsep matematika secara dinamis, terutama di bidang geometri, aljabar, kalkulus, dan konsep visual lainnya. The Geometer Sketchpad dikembangkan oleh Nicolas Jacques. Ini adalah perangkat lunak interaktif yang memungkinkan siswa dan guru untuk mengeksplorasi berbagai konsep matematika dengan pendekatan visual yang menarik dan mudah dipahami. Beberapa keunggulan dari Geometer Sketchpad adalah, pertama, software ini membantu memvisualisasikan konsep-konsep matematika yang abstrak sehingga lebih mudah dipahami. Yang kedua, penggunaannya cukup mudah dan cocok untuk siswa maupun guru. Dan yang ketiga, mendukung eksplorasi konsep geometri, trigonometri, serta fungsi matematika secara interaktif. Namun, software ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, pertama, Geometer Sketchpad adalah software berbayar meskipun tersedia versi trial. Yang kedua, belum terlalu optimal untuk kebutuhan kalkulus tingkat lanjut karena fokusnya lebih pada visualisasi. Dan yang ketiga, antarmukanya terlihat cukup lawas dibandingkan software modern lainnya. Tapi software ini dapat digunakan untuk berbagai hal. Yang pertama, membuat gambar geometri seperti segitiga, lingkaran, dan bangun ruang. Yang kedua, menganalisis transformasi seperti rotasi, refleksi, dan translasi. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan konsep trigonometri dan fungsi dengan cara interaktif. Dan fungsi umum software ini yang pertama adalah memvisualisasikan konsep matematika secara dinamis, yang kedua memperkuat pemahaman siswa melalui pendekatan eksploratif, dan yang ketiga menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Materi yang dapat terbantu dengan software ini meliputi yang pertama, transformasi geometri seperti rotasi, refleksi, translasi, dan dilatasi. Yang kedua, bangun datar dan bangun ruang untuk mengukur sudut, panjang, dan luas. Yang ketiga, trigonometri, khususnya hubungan antara sudut dan panjang sisi. Dan yang terakhir yang keempat, serta fungsi dan grafik untuk memvisualisasikan fungsi secara grafis. Berikut adalah tampilan awal dari Geometer Sketchpad. Beberapa tools penting yang sering digunakan antara lain Raw Tool atau Select Tool untuk memilih objek, Point Tool untuk membuat titik, Compass Tool untuk membuat lingkaran, Segment Tool, Line Tool, dan Right Tool untuk membuat garis, Text Tool untuk menambahkan teks, dan Custom Tool berfungsi untuk menyimpan konstruksi buatan sendiri agar bisa digunakan kembali secara otomatis tanpa membangun ulang dari awal. Selanjutnya adalah penjelasan fungsi-fungsi tab dalam menu. Yang pertama, di tab file terdapat New Sketch untuk membuat file kerja baru dan Document Option untuk menambah halaman. Di menu Edit terdapat Action Button untuk menambah link antar halaman kerja. Di menu Display kita bisa mengatur ketebalan garis, warna objek, format teks, dan pengaturan label objek. Lalu di Construct ada fitur-fitur seperti membuat titik tengah, garis sejajar, garis tegak lurus, dan lingkaran. Di Transform, fitur seperti Translate, Rotate, dan Reflect digunakan untuk transformasi, dibantu Mark Center atau Mark Mirror. Di Measure, kita bisa mengukur jarak, sudut luas, keliling, hingga koordinat titik. Terakhir, di Graph tersedia Show Grid, Plot Points, dan Plot View yang sangat membantu dalam menggambar grafik. Setelah mengenal fitur-fitur dan fungsi dasar dari Geometer Sketchpad, mari kita lanjut ke bagian praktik langsung agar lebih memahami bagaimana cara menggunakan software ini dalam pembelajaran matematika secara interaktif. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara membuat rotasi segitiga menggunakan aplikasi Geometer Sketchpad. Yang pertama, yaitu membuka dan mengatur grid. Setelah kita membuka aplikasi Geometer Sketchpad, tampilannya akan terlihat kosong, seperti ini. Agar lebih mudah membuat dan memutar bangun, kita perlu menampilkan garis kisi terlebih dahulu. Caranya, kita klik Graph, terus kita klik Grid Form. Nah, ini ada muncul 3 dan kita pilihnya yang square grid. Maka akan muncul tampilan berupa kotak-kotak sebagai panduan. Nah, selanjutnya kita akan membuat segitiga menggunakan point tool atau segment tool. Pada kesempatan ini, saya akan menggunakan segment tool. Dengan cara klik kiri pada garis kisi untuk menentukan titik pertama. Bebas ya, mau di mana aja. Setelah itu tarik garis dan klik lagi untuk menentukan sisi pertama. Nah, lakukan hal yang sama hingga membentuk sebuah segitiga. Setelah segitiga terbentuk, kita beri nama setiap titiknya menggunakan text tool. Nah, kita klik pada titik yang sudah dibuat lalu diberi nama, misalkan A, B, dan C. Penempatan titik bisa disesuaikan
Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik pusat rotasi. Sebelumnya kita klik arrow tool. Nah, kalau sudah, pilih titik pada garis kisi yang ingin dijadikan pusat rotasi. Nah, di sini saya akan pilih titik ini. Kita klik 2 kali hingga muncul tanda seperti kembang. Nah, tanda ini menunjukkan bahwa titik tersebut telah menjadi pusat rotasi. Selanjutnya, kita akan melakukan rotasi segitiga. Setelah titik pusat rotasi ditentukan, saatnya melakukan rotasi. Blok semua sisi dan titik pada segitiga. Nah, dengan cara seperti ini. Setelah itu, kita klik menu transform, lalu pilih rotate. Akan muncul kotak dialog sudut rotasi secara default. Sudut rotasi adalah 90 derajat, namun bisa diubah sesuai kebutuhan. Misalnya mau 30 ataupun 50. Namun pada kesempatan ini saya akan menggunakan sudut 90 derajat. Jadi saya ketik 90, lalu klik rotate. Nah, setelah rotasi dilakukan akan muncul segitiga baru. Gunakan text tool untuk menamai titik-titik hasil rotasi. Biasanya penamaan otomatis mengikuti nama titik asal, misalnya A menjadi A aksen, B menjadi B aksen, dan seterusnya. Seperti ini. Selanjutnya kita klik arrow tool dulu. Nah, kita bisa coba klik dan tarik titik A pada segitiga awal. Titik A. Nah, segitiga hasil rotasi akan ikut bergerak sesuai pergerakan titik A. Gitu ya. Hal yang sama juga berlaku untuk titik B dan titik C. Ini menunjukkan bahwa rotasi bersifat dinamis. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa rotasi benar-benar tepat, kita bisa mengukur panjang sisi dan besar sudutnya. Yang pertama, saya akan mengukur panjang. Gunakan segment tool, lalu tarik garis dari titik B. Di segitiga ini, segitiga asli, kita tarik melalui titik tengah rotasi dan kita tarik lagi. Kita lepas dulu, lalu kita tarik lagi ke B aksen atau B pada segitiga yang sudah dirotasi. Nah, bentuknya akan seperti ini. Setelah itu, agar kita membedakan, kita bisa klik garis tersebut. Nah, kita klik sekali aja. Lalu kita klik display. Setelah itu kita klik line width dan kita pilih yang dash hit. Maka garisnya akan terbentuk putus-putus. Nah, setelah itu kita klik kembali garis. Kita kliknya dari garis B ke titik tengah. Nah, agar lebih mudah kita bisa menamai titik ini dengan text tool. Nah, dia akan menjadi titik D. Nah, kita akan melihat seberapa panjang dari segitiga asli ini titik B ke titik D dengan cara klik sekali, lalu kita klik measure dan kita klik like. Nah, garis B ke D ini adalah 4 cm. Selanjutnya kita lakukan dari garis D ke B. Kita klik sekali, kita klik measure, kita klik like. Nah, hasilnya adalah 4 cm. Nah, di sini kita ketahui bahwa garis dari B ke D dan D ke B itu memiliki panjang yang sama. Selanjutnya, kita akan mengetahui seberapa besar sudutnya dengan cara klik 3 titik secara berurutan, yaitu titik B, titik D, dan titik B. Karena di sini kita ingin mengetahui seberapa besar sih sudut dari BDB ini. Nah, jika sudah, kita klik measure dan kita kliknya yang angle. Nah, maka akan muncul dan seharusnya menunjukkan 90 derajat seperti ini. Kita juga bisa melakukan hal yang sama kepada titik A dan pada titik C. Nah, diingatkan kembali untuk titiknya ini kita bisa melakukannya melalui A
dengan A aksen serta C dengan C aksen. Oke, mari kita buat titiknya. Maksudnya kita membuat garisnya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa semuanya itu memiliki rotasi 90 derajat. Nah, kalau misalkan kita ingin tarik, segitiga rotasinya akan mengikuti dan untuk sudutnya itu atau besar sudutnya itu tetap sama di 90 derajat. Mau kita garis di sini pun kita lihat di titik A, dia tetap 90 derajat. Tuh. Nah, untuk kesimpulannya, rotasi segitiga geometer sketchpad sangat interaktif dan akurat. Kita bisa memindahkan titik segitiga asal dan hasil rotasinya akan tetap menjadi dan menjaga posisi dengan sudut rotasi yang sama. Pengukuran panjang dan sudut bisa digunakan untuk membuktikan kesesuaian rotasi yang dilakukan. Terima kasih telah menyimak. Semoga langkah-langkah ini bisa membantu teman-teman memahami konsep dan praktik rotasi dengan lebih jelas.